Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang datang ke tempat praktek saya membawa ART-nya yang dituduh melakukan tindak pencurian. Tentunya ART ini tidak mengakui ya, dan karena itu dibawalah ke tempat praktek saya dengan tujuan agar dilakukan hipnosis sehingga ART ini akan mengakui perbuatannya. Nah, teman-teman, apakah benar hipnosis bisa digunakan untuk membuat seseorang mengakui perbuatannya? Kita akan membahasnya secara tuntas dalam perjumpaan kali ini. Baik, teman-teman, kita tidak bisa memungkiri bahwa sampai saat ini masih ada begitu banyak kesalahpahaman terkait dengan hipnosis yang beredar di masyarakat. Mulai dari hipnosis itu melibatkan kuasa gelap, lalu kemudian hipnosis itu bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran, ya sampai juga salah satunya adalah bahwa hipnosis bisa digunakan untuk mengendalikan pikiran seseorang. Nah, bicara soal pengendalian pikiran, ya maka tidak heran ketika ada anggapan bahwa hipnosis bisa digunakan untuk membuat seseorang mengakui perbuatannya. Nah, teman-teman, untuk kita menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu sedikit memahami bagaimana cara pikiran kita bekerja. Dalam keilmuan hipnosis, pikiran itu dibagi menjadi dua secara fungsi ya, yaitu adalah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, teman-teman, tapi sesungguhnya di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada satu fungsi pikiran lagi, yaitu adalah fungsi pikiran kritis. Nah, fungsi pikiran kritis inilah yang melindungi pikiran bawah sadar sehingga tidak semua informasi yang kita terima itu akan langsung diterima dan langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, inilah sebabnya mengapa kalau teman-teman ya diminta untuk melakukan sesuatu yang mustahil, pasti akan menolak. Atau mungkin ketika ada apa namanya, ada seorang ya katakanlah kenalan yang memang punya track record yang buruk ya, lalu meminjam uang katakanlah seperti itu, ya pasti akan ditolak. Kenapa? Karena tadi ada fungsi pikiran kritis ya. Nah, fungsi pikiran kritis kita ini bekerja dengan 3 prinsip, yang tujuannya adalah untuk melindungi pikiran kita. Nah, prinsip yang pertama adalah prinsip keselamatan diri. Nah, artinya begini teman-teman, bahwa dalam kondisi apapun, kita tidak akan melakukan atau mengatakan sesuatu yang kita nilai bisa mencelakai diri kita atau bisa mengancam keselamatan kita. Begitu ya. Nah, sekarang mari kita tanyakan, apabila ada seseorang yang katakanlah melakukan tindak pencurian, lalu dihipnosis dan dia mengakui perbuatannya, apakah itu tidak akan mengancam keselamatan dirinya? Tentu akan mengancam. Ini kalau dia melakukan ya, tentu akan mengancam keselamatan dirinya. Nah, sehingga dalam apa fungsinya untuk melindungi orang tersebut, dalam kondisi hipnosis yang seperti apapun dia tidak akan pernah mengakui perbuatannya. Nah, lalu bagaimana dengan yang di televisi? Nah, kan biasanya begitu ya. Tapi saya lihat di televisi seperti itu karena ini juga banyak banyak orang yang datang itu pada saat saya tolak mengatakan hal yang seperti ini gitu bahwa gimana sih coach, kan saya lihat di TV bisa gitu. Nah, yang perlu kita ketahui teman-teman ya bahwa apa yang kita lihat di televisi itu belum tentu mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi. Dan prinsipnya begini, dalam hipnosis itu ada dua aliran yang besar ya, yaitu adalah hipnoterapi dan yang kedua adalah hipnosis panggung atau hipnosis untuk hiburan. Nah, semua hipnosis yang ada di televisi itu ditujukan untuk hiburan. Dan juga ada kesepakatan antara yang melakukan hipnosis dengan orang yang dihipnosis seperti itu ya. Tapi saya tidak akan membongkar karena ini terkait dengan apa namanya penghidupan seseorang begitu. Dan itu selama dalam koridor hiburan, saya rasa tidak ada masalah dan tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Nah, akan tetapi ya kita juga tidak bisa memungkiri ya bahwa banyak sekali anggota masyarakat yang masih menganggap bahwa apa yang mereka lihat di televisi itu adalah hal yang benar, adalah sebuah kebenaran, begitu. Nah, di sini kita perlu membedakan bahwa apa yang kita lihat di televisi itu, ya sekali lagi bukan mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi. Pun juga dengan ya hipnosis panggung, gitu teman-teman ya. Nah, eee, kemudian kita kembali lagi bahwa hipnosis tidak mungkin bisa digunakan untuk
membuat seseorang mengakui perbuatannya apabila jika dia mengakui perbuatan itu bisa mengancam keselamatan dirinya. Mungkin muncul pertanyaan begini, tapi kan ada orang-orang yang dalam kehidupannya dia melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan dirinya sendiri, yang justru bukan bukan hanya sekedar mengancam, tetapi menghilangkan nyawanya sendiri. Ada yang seperti itu. Iya. Apakah kemudian pikirannya tidak melindungi? Kita tidak bisa mengatakan hal yang seperti itu, teman-teman, karena terkadang begini, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat pikiran kita bekerja tidak sebagaimana mestinya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang justru pikiran kita beranggapan bahwa untuk menyelamatkan kita adalah dengan tindakan-tindakan yang seperti itu. Nah, ini tentunya butuh apa namanya ya, butuh tindakan dan juga butuh penanganan dari profesional. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi bukan artinya prinsip keselamatan diri itu salah, bukan. Tetapi terkadang ya tadi seperti saya sudah sebutkan ya, ada kondisi-kondisi tertentu yang memang membuat kita salah dalam mempersepsikan apa yang dimaksud dengan keselamatan diri itu. Gitu, teman-teman. Nah, lalu kemudian prinsip yang kedua untuk melindungi diri kita adalah prinsip moral dan etika. Artinya begini, dalam kondisi hipnosis yang seperti apapun sekali lagi, seseorang tidak mungkin bisa diminta untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moral dan etika yang dia miliki. Contoh misalnya, ada seseorang yang dalam kondisi hipnosis lalu disuruh mencuri, ya dia tidak akan melakukan. Kecuali sekali lagi, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia seolah tidak punya jalan lain. Apakah dia dalam keadaan terancam atau mungkin keluarganya dalam keadaan terancam. Ya, terancam ini bukan berarti ada orang yang mengancam, tetapi bisa jadi mungkin keluarganya kelaparan dan lain sebagainya sehingga orang tersebut terpaksa melakukan. Nah, atau yang kedua, eh, ada juga orang-orang yang bisa melakukan aksi-aksi atau perilaku-perilaku yang bertentangan dengan moral dan etika, terutama moral dan etika sosial begitu ya. Nah, ini karena lingkungannya. Jadi karena mungkin kita bisa bilang peer group-nya begitu ya. Jadi ini bisa saja terjadi karena itu adalah proses identifikasi. Tapi sekali lagi bahwa prinsip ini bekerja atas prinsip ini bekerja atas moral dan etika pribadi, bukan moral dan etika sosial sehingga seringkali terjadinya ya seolah bertentangan gitu. Nah, prinsip yang ketiga adalah prinsip kebenaran. Jadi dalam kondisi hipnosis yang seperti apapun sekali lagi, seseorang tidak mungkin bisa eee, melakukan sesuatu ketika itu dianggap sebagai hal yang mustahil untuk dia. Contoh misalnya, ada seseorang yang mungkin tidak percaya diri lalu kemudian diberikan sugesti bahwa mulai saat ini dan seterusnya kamu akan percaya diri seperti Superman. Orang ini tahu bahwa Superman itu nggak ada, maka sulit hal ini untuk terjadi. Nah, jika kita ingin menggunakan apa namanya tokoh-tokoh tertentu, maka itu perlu dibangun sebuah jalan cerita yang kompleks sehingga pikiran bawah sadar dari orang ini memahami maksudnya apa. Jadi diminta untuk memahami tokoh Superman di sini melambangkan apa ya, tapi itu harus ada konstruksi ceritanya dulu atau kalau dalam bahasa kerennya ya, bahasa apa namanya, bahasa praktisinya itu disebut sebagai metafora begitu. Harus ada rangkaian-rangkaian cerita sehingga si klien itu memahami, bahwa oke maksudnya seperti ini. Jadi bukan literal langsung seperti itu begitu ya. Nah, jadi ada 3 hal itu yang melindungi pikiran kita yaitu prinsip keselamatan diri, lalu kemudian prinsip moral dan etika, dan yang ketiga adalah prinsip kebenaran. Nah, ini teman-teman ya, itu sebabnya mengapa saya selalu mengatakan bahwa hipnosis itu tidak bisa digunakan untuk membuat seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak dia inginkan. Bahkan dalam praktik pun, saya selalu meminta izin kepada klien untuk menjalankan proses hipnoterapi begitu. Walaupun secara logika ya, kalau klien sudah datang ke tempat praktek saya, kan sudah pasti mengizinkan dong ya, begitu ya. Pastikan begitu, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya ada beberapa orang klien yang itu butuh beberapa pertemuan dulu sampai dia benar-benar percaya dan benar-benar yakin serta benar-benar mengizinkan untuk proses hipnoterapi itu dilakukan. Begitu teman-teman ya. Jadi ya sekali lagi, eee
saya pribadi ya, saya tidak tahu kalau di luar sana ada yang mengakui bisa, tapi saya pribadi tidak bisa, melakukan hipnosis untuk membuat seseorang mengakui perbuatannya. Dan kalaupun bisa, kita pakai logika sederhana, mengapa tidak ada satupun praktisi hipnoterapi yang digunakan oleh pihak kepolisian atau KPK untuk mengungkap kasus kejahatan? Bukankah lebih mudah ketika para pelaku kejahatan itu dihipnotis, lalu kemudian mereka akan dengan sukarela mengakui perbuatannya? Kan tidak ya? Nah itu teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan kali ini. Semoga bisa memberikan sedikit pemahaman untuk teman-teman yang menyaksikan. Dan tentunya seperti biasa, saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan sejahtera di berbagai aspek kehidupan. Dan kita akan jumpa lagi di video yang berikutnya. Terima kasih.